Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Ya, ya, kita mau masuk materi baru ya. Judulnya itu energi dan daya listrik. Tapi sebelum ke sana ya, saya mau nanya dulu kira-kira ujiannya kemarin gimana ujiannya? Semua pada bisa? Sedikit tidak bisa, Pak. Sedikit tidak bisa. Oke, nggak apa-apa lah itu ya. Yang penting terus berusaha dan jangan sampai nggak belajar ya. Oke, kita mulai saja. Nanti akan saya posting ini materinya ya diposting. Jadi dengarkan saja dulu. Ya kalau ada pensil, ada kertas kosong sebagai oret-oret ya, untuk bisa memperjelas pemahaman kita ketika nanti dapat file dokumennya ini, lalu gampang kita mempelajarinya. Baik, kita masuk energi dan daya listrik. Yang pertama kita pelajari adalah energi. Ya, ini dulu. Itu yang pertama kita pelajari, energinya. Nah, jadikan kalau energi ini sama seperti definisi energi yang sudah kalian pelajari ketika di kelas 8. Energi, ini saya hanya mengulang saja ya, energi adalah kemampuan melakukan usaha, itu ya. Nah, sekarang di sini energi listrik itu adalah kemampuan memindahkan muatan listrik dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ya. Jadi dari definisinya itu kalian bisa ambil semacam clue-nya. Clue yang pertama, kemampuan. Ya. Kemampuan membawa. Clue yang kedua, siapa yang dibawa? Ya. Kemampuan. Oke, itu clue pertama. Siapa yang dibawa? Muatan listrik. Oke. Yang ketiga, dari mana dia dibawa? Dan dipindahkan kemana? Ya, gitu caranya supaya kalian lebih cepat menghafalnya. Ya. Jadi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sekarang di depan kita sudah ada gambar. Gambar ini akan saya ajarin, akan kita bahas bagaimana caranya mempelajari gambar di depan. Dengan begitu semua kita bisa hafal. Oke, mari kita lihat dulu. Dari gambar ini ada dua buah benda. Benda A, benda B. Antara benda A dan benda B dihubungkan dengan seutas kawat penghantar. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik dari gambar itu, ada dua poin penting yang menjadi dasar kita untuk cepat memahaminya. Ada dua poin penting yang membawa kita cepat mempelajarinya dengan baik. Poin yang pertama, perhatikan muatan yang ada pada kedua benda.
benda A, muatan positifnya ada 5, muatan negatifnya ada 3. Benda B, muatan negatifnya 5, muatan positifnya 2. Ada arti dari pesan gambar. Dari gambar itu dipesankan ke kita kalau benda A lebih positif dibanding benda B yang negatif. Alasannya ada. Benda A punya positif lebih banyak dibanding negatifnya. Dan begitu juga benda B. Lebih banyak negatifnya dibanding muatan positifnya. Ada? Nah, itu pesan pertamanya ya. Untuk catatan pesan pertama, jangan pernah berpikir kalau benda netral tidak bermuatan. Benda netral atau semua benda di muka bumi pasti bermuatan listrik. Jadi suatu benda dikatakan netral apabila jumlah positif sama negatifnya sama. Ya, itu diingat. Tidak ada benda di muka bumi ini yang tidak bermuatan listrik. Hanya saja benda itu netral kalau jumlah positif dengan negatifnya besarnya sama. Oke, itu catatan dari pesan pertama gambar. Pesan yang kedua, kalau kita melihat benda A lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Kalau benda B lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Jadi pesan yang mau disampaikan, benda A punya potensial lebih tinggi dibanding benda B. Oke, jadi saya ulang, pesan gambar yang kedua, potensial benda A lebih tinggi dibanding potensial benda B. Oke. Nah, itulah dua pesan dari gambar ini. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan. Kalau benda A dihubungkan dengan benda B menggunakan kawat penghantar, berarti terjadi perpindahan muatan dari benda A ke benda B. Oke? Terjadi perpindahan muatan dari A ke B. Pada saat itulah energi listrik ada. Karena kan yang dipindahkan muatan dari potensial tinggi menuju potensial lebih rendah. Nah, satu hal yang saya mau tekankan sama kalian agar kalian juga bisa agar kalian bisa cepat memahaminya. Arus listrik berpindah dari potensial tinggi ke rendah. Ya. Sehingga kalau energi listrik mau dipindah, maka arus listrik otomatis tercipta. Ya, otomatis dia. Nggak pakai nunggu. Makanya nanti kita akan belajar hukum Ohm.
dan hukum Coulomb. Nah, di layar monitor saya tampilkan dulu hukum Coulomb yang rumusnya I sama dengan Q per T. Ya. Nah, saya mau kasih catatan. Tolong bedakan hukum Coulomb dengan gaya Coulomb. Hukum Coulomb ini yang di depan kita sekarang. Gaya Coulomb itu ketika kita belajar listrik statis. Bisa ya? Nah, jadi ketika kita belajar energi listrik, terjadi perpindahan muatan. Maka hukum berikutnya yang kita pelajari adalah hukum Coulomb. Oke? Nah, itu ada keterangannya di layar monitor, bisa nanti kalian catatkan ya. Pokoknya saya janji setelah ini selesai, pertemuan kita ini selesai, nanti saya posting dokumennya ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di layar monitor kalian sekarang ya sudah kelihatan itu rumus energi listrik. Jadi rumusan dari energi listrik tadi itu diambil dari definisinya. Kan tadi definisi energi listrik adalah kemampuan memindahkan muatan listrik dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Nah, di situ dalam bentuk rumus W itu energi listrik, Q muatan yang dipindah, P potensial. Ya, jadi seperti itu rumusnya. Nah, selanjutnya tolong bedakan ya besar muatan dengan banyak muatan. Kalau kita mempelajari atau membahas atau bahkan sedang Maaf Pak, suara Bapak putus-putus Pak. mengerjakan soal, ada kata kalimat banyak muatan. Ini udah kedengaran? Masih putus-putus Pak. Apa boleh buatlah Diego ya. Barangkali gangguan di atas saja nih. Oh udah Pak. Tadi putus-putus, sekarang udah mulai bagus kok. Ya. Oke. Nah, sebentar ya. Oke, kita sambung lagi. Jadi di situ dijelasin ya, di situ dijelaskan banyak muatan dengan banyak partikel itu berbeda. Banyak muatan dalam bentuk Coulomb, banyak partikel itu tidak pakai satuan. Oke. Jadi seperti itu untuk penekanannya.
Jadi supaya kalian nanti bisa membedakan mana banyak muatan dan mana yang jadi banyak partikel. Nah, kemudian dari rumus itu tadi ada E. E itu partikel elementer. Tetapi yang diambil nilainya adalah elektron dengan muatan minus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kulom. Ya. Nah, tentu kan kalian bertanya, kenapa Pak diambil muatan elektron? Jadi jawabannya, ingat dan tolong hafalkan dia. Ya. Sesungguhnya muatan yang bisa untuk bergerak bebas itu adalah si elektron. Sesungguhnya, pada prinsipnya, itulah dia. Jadi kenapa positif yang bergerak kita pelajarin? Nah, elektron memang bebas bergerak. Akibat bebasnya elektron bergerak, akhirnya proton kena paksa untuk diusir keluar atau dipaksa untuk bergerak. Barangkali kalau bahasanya tadi agak keras, ya. Jadi proton itu dipaksa untuk keluar. Nah, sesuatu yang dipaksa itu kan akan pasti menimbulkan yang namanya efek samping. Semisal kalian tidak suka untuk berbelanja atau berjalan-jalan ke tempat wisata pada suatu hari. Maybe karena ada tugas dari sekolah yang harus didulukan, tapi dipaksa untuk ikut. Nah, kalianlah yang menjawab seperti apa respon kalian. Ya. Nah, jadi seperti itulah elektron memaksa proton keluar. Sehingga kalau nanti proton itu bertabrakan, pasti akan menimbulkan percikan api. Ya, jadi seperti itu alasannya, jawabannya, mengapa kita harus mengambil elektron. Kenapa enggak proton? Ya, jadi jelas dia. Oke. Saya sambung. Nah, di layar monitor ya, itu ada rangkaian sederhana milik hukum Ohm. Nah, kenapa kita sampai ke sana? Ingat, ketika kita tadi membahas tentang definisi energi listrik, ingat bahasanya tadi adalah kemampuan memindahkan muatan listrik dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Itu artinya ketika terjadi perpindahan muatan akan menciptakan kuat arus. Nah, di mana kuat arus itu bisa kita temukan secara real? Itu pada rangkaian hukum Ohm. Apakah seri, paralel, dan seterusnya. Ya, sehingga ketika kita belajar energi listrik, maka setelah hukum Coulomb kita akan melanjutkan ke hukum Ohm. Seperti itu. Ya. Jadi jelas real dia, oke? Nah, kalau begitu apakah rumus-rumus energi listriknya nanti jadi banyak? Ya. Ada sekitar 5.
Ya, ada sekitar 5. Bagaimana cara menghafalnya? Ya, saya rasa saya serahkan sama kalian saja. Masing-masing bisa membuat clue untuk mengingat menghafalnya. Ya. Nah, tadi di depan sudah ada satu rumus energi listrik, yaitu W sama dengan Q dikali V. Itu satu, berarti sisanya 4 lagi. Ya. Nah, di bawah ini akan saya sampaikan dia. Ini dulu, ya. Ini yang kedua. W sama dengan V potensial, I kuat arus, T waktu. Ya, seperti itu. Dah. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Jadi inilah rumus energi listrik yang terakhir. Tadi 2 sudah di atas, sekarang ini 3. Seperti apa cara kita untuk bisa menghafalnya? Silakan cari clue-nya. Ingat ya, saya tidak mau mengajari murid menghafal rumus tanpa clue. Kalau kalian menghafal rumus bulat-bulat, nanti yang sengsara kalian sendiri. Tetapi menghafal rumus fisika menggunakan clue itu jauh lebih efektif. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu di iniin lagi? Clara? Nggak Ada ada, yang Pak. tanya? Tak ada. Yuh, cepat sekali si Clara. Lagi apa? Lagi mencatat, Clara? Iya, Pak. Oke. Barangkali si Axel, ada yang mau ditanya Axel? Nggak ada, Pak. Oke. Berarti kalau nggak ada, saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nanti file dokumennya akan saya posting di Google Class. Ya, supaya siapa yang mau mendownload, siapa yang mau mencatat, silakan. Untuk kelas 9 atau kelas tamatan, catatan saya bebaskan. Artinya, di sini kamu dibiarkan untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Ada catatanmu, ada untuk dipelajari. Berarti ketika ujian tidak menjadi masalah. Tapi ketika kalian masih kelas 7, kelas 8, saya tetap akan care. Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak, selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.